Baik, sekarang riba dibagi menjadi 4. Riba dibagi menjadi 4. Riba apa apa? 1 namanya riba fadl. Apa aja? Riba fadl. Riba fadl, fa dot lam, fadl, menjual barang ribawi. Barang ribawi itu emas, perak, makanan, dengan barang sejenis yang salah satunya ada yang lebih banyak, tidak sama dalam takaran dan timbangan. Contoh 1, ada orang punya beras bagus 10 kilo, harganya 12.000 sekilo. Kalau diuangkan berapa? 120. Ditukar dengan beras jelek 12 kilo, harganya sekilonya 10.000. Kalau diuangkan berapa? 120. Tapi kalau ini langsung ditukar, riba maksudnya, namanya riba fadl. Walaupun nilainya sama yaitu 120.000, hukumnya haram karena termasuk riba. Akeh ki wong adol beras, apa wong tukeran beras manganen ki. Iki kita beras bagus emannya, biasa mangan beras biasa bae. Pirang kilo kene? 10 kilo. Aku sih 12.000 regane ya tak tuker ki karo beras kita kang biasa ki 10 kilo tak pay 12 kilo. 10.000 sekilo tak pay 12 kilo, itu hukumnya haram, riba. Nah, kulan jelas nang mengenai ibu-ibu neng kampung pengajian. Astagfirullahaladzim, jadi mohon aku salah ya? Ya salah. Mungkin ya Ustadz lo awang-awang kan hari jelas nang riba. Kulan di kepentingan sampean sengit ya cari kono. Tugasnya saya menyampaikan. Solusinya dibeli terlebih dahulu dan jangan langsung ditukar barang. Karena beras bagus, kita mangannya biasa ngoberas biasa eman ya. Ya sebenarnya tak tuku pira ku 10 kilo, pira sekilo ya? Rola saya ceki 120. Sebenarnya berasnya sudah berasnya wes dinek nang terus ya wes kita duitnya tak toko nang beras. Nah itu begitu caranya. Repot temen. Nah, ya supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Kapan bicara repot gue nikah ku repot man gampang ke zina. Marok banding ini bayar kalau wis. Ayo nggak begitu caranya. Ada aturannya bro. Oh, no. Yang kedua, ini sering emas 5 gram ditukar dengan emas 5 gram plus uang 200.000. Ki anting-anting 5 gram arep tak tuker pun belo tuker lo anting kang kono pirang gram ya 5 gram pada bayar 5 gram tapi sampean kudu bayar tombok 200.000 lah kan pada bayar 5 gram iya ya sejen ya Cina. Nah, terus sampean langsung aja dinek nang apa rane antingnya 5 gram plus duit 200.000 riba itu riba. Kang bener kita ki anak anting 5 gram didol pira kok 5 juta wes di mana duitnya 5 juta barang wes oleh duitnya kita tuku ki nanti angun pirang gram kok 5 gram pira harganya 5.500.000 ya 5 juta dinenang tambah 500 itu yang betul seperti itu. Ake-ake langsung tuker tambah padahal timbangannya sama, itu riba. Sebab emas dengan emas kalau ditukar ukurannya timbangannya harus sama. Paham riba? Ibu-ibu biasanya. Maka nih Hadramut nih Yaman tukang emas ketika enggak tak bayarin dikit emasnya sampean tak bayarin dikit. Oh. Nah. Atau emas 5 gram ditukar dengan emas 4,5 gram itu juga sama, masuknya riba fadl namanya. Misal kita repan anting-antingnya harap diganti cincin baik ya anting-antingnya berapa gram 5 gram
Iku cincin nganggo pirang gram? 4,5. Kali priben ki lamun kita pengen kun ya wis pas cukup. Jejeg apa? Itu riba masuknya. Kalau emas ditukar dengan emas, itu timbangannya harus sama. Paham nggak? Ibu-ibu ini biasa sering nih toko emas. Hari bapak-bapak sih jarang nih toko emas, wis duwe emas deh, emas gandul. Yang ketiga, contoh ketiga, tukar uang baru saat lebaran dengan nilai yang tidak sama, itu riba. Uang 3 lembar senilai 300.000, anak duit 3 lembar atusan ewan telu. Lamun ditukar uang 10 ewan kebenernya oleh pira? 30. Malah langsung dipai 29. Itu riba fadl. Harusnya kalau 300.000 tukar uang 10.000 ya 30. Terus setelah 30 lembar uang 10.000 nih diterima, nembe ongkosnya 20.000 ya, atau ongkosnya 10.000 ya. Nah ongkos aja langsung dipotong dari situ, itu riba. Paham riba? Nah ini penting ya, termasuk nuker duit receh. Nah kalau dolar ya lain, dolar selembar $100 ditukar harus 10 ewan nih sih akeh ya nggak apa-apa, itu sih beda ya. Itu solusinya seperti itu. Ini riba fadl. 2, riba qard. Insyaallah kita bahas ba'da salatil isya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang kedua ada riba qard. Riba qard. Apa riba qard? Halaman 3 ya. Menghutangkan sesuatu dengan mensyaratkan manfaat. Manfaat itu bahasa kerennya bunga. Siapa sing beli seneng bunga? Wong bunga pemambue wangi, apa maneng bunga desa ya Pak ya. Sedap. Contoh, jadi riba qard menghutangkan sesuatu dengan mensyaratkan manfaat. Manfaatnya tidak harus berupa uang lagi, atau sesuatunya tidak harus berupa uang. Contoh yang pertama, menghutangkan uang, salah ini. Menghutangkan uang. Menghutangkan uang 100.000 diharuskan bayar 101.000. Berarti analuyan pira? 1.000. Utang sih 100.000. Terus tapi kok bayarnya 110, 120, 130, itu riba qard namanya. Riba qard. Yang kedua, contoh riba qard, memberikan hutang dengan syarat pijet atau mau disuruh sesuatu terlebih dahulu. Pinjam si duitnya pira 100.000, ya pijet kita dikit, itu riba qard. Karena pijat adalah manfaat, ada nilainya itu. Nilai duitnya sih 200.000, ya harus tak sih nang jukutan duit motor ngana kah tangga desa, itu riba qard. Hati-hati nih. Nah, anak ibu-ibu ngaji sambil ngantuk buat atau karena pengen tanya. Nah, barang kita aja sering ning anak nyaluk duit, ya mana cuci piring dikit, ya beda kan sih duduk utang nang.
beda kasus itu sih. Ya. Dan yang kedua ada riba qard. Catatan penting. Jika ada seseorang yang hutang uang 10 juta pada tahun 1980 dan baru bisa bayar utang tahun 2022, maka uang 10 juta dikonversikan ke nilai emas saat itu terlebih dahulu dan membayar senilai emas tahun 2022. Caranya begitu, Pak. Sebab kalau nggak begitu zalim besar, haram itu. Kenapa 10 juta tahun 80 kok disapi 10, Pak? Tahun 2040 2 tahun kemudian baru bayar 10 juta maning. 10 juta mah oli anak sapi. Siji kan. Kita ki ngutang nang ngente kebengan ku 10 juta ku ngedol sapi 10. Gini jente 42 tahun kemudian utang je bayar 10 juta manis pribe. Nah, itu dikonversikan dulu. Ya. Tapi nanti kalau ada tambahan itu haram. Ki bahasa Gus Bahaya, bisa dicari lah di YouTube. Kan nanti kalau ini nanti ada tambahan duit itu haram, riba. Iya, tapi goblok juga haram. Yang haram itu bukan hanya riba, goblok juga haram. Zalim juga haram. Zalim. Maka yang paling aman tuh utang tuh pakai emas kalau bayar suwe. Ya, utang emas 10 gram bayar 10 gram. Karena ada orang yang ya sampai ke telinga kami utang 80 juta. Beberapa tahun kemudian pengen dibayari, malah kata yang punya duit loh kok bayarnya cuma segini, saya dulu ngutangin ke kami tuh jual emas sekian loh, sekian puluh gram loh, masa kalau segitu mah ya durung oli ya. Nah, makanya kalau pengen aman hutang dalam jumlah besar itu berupa emas. Dan benernya kan nilai uang itu bukan patokan ini dolar, benernya ini emas. Ya cuman ya dolanane wongan. Namun jika jarak antara hutang dan bayar tidak terlalu lama, maka tidak diperlukan konversi seperti itu. Jadi kalau nggak lama ya. Yang kedua, jika seseorang hutang 1 juta dan saat mengembalikan 1.100.000, maka tidak menjadi riba jika tidak disebutkan dalam transaksi atau akad. Nah ini penting, sunnah malah. Ya, Agus nyili duitnya kira 5 juta. Cek. Terus bulan depan kita bayar 5.500.000. Loh, ini lu 500. Coba itu sunnah, dianjurkan itu, tapi jangan disebutkan saat transaksi, saat akad. Ya. Kemudian yang ketiga, riba yad. Pertama riba fadl, 2 riba qard, 3 riba yad. Ribayat yaitu transaksi barang ribawi. Apa barang ribawi, Pak? Mas, terus mau ke durung setengah jam selalen. Barang ribawi apa? Emas, perak, makanan. Nah, sebagian ulama mengatakan obat-obatan. Dialingnya sih, Pak. Harus coba balik. Ribayat yaitu
transaksi barang ribawi dengan salah satu dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, berpisah atau meninggalkan tempat transaksi atau akad sebelum keduanya atau salah satunya menerima barangnya. Contoh, satu, tukar mangga harum manis 1 kilo dengan mangga golek 1 kilo dengan tidak satu majelis, membawa pulang salah satunya terlebih dahulu. Nah, itu namanya riba yad. Kang Agus ketemu karo kula, Kang Agus gawa mangga golek 1 kilo, temu karo kula. Pelemah Bang Agus, golek kita luruwe harum manis oleh golek. Wah, jadi kita kini umah kok aneh harum manis, padahal luruwe golek. Wis tukuran beta, pira kene? 1 kilo. Ya kita ketuku 1 kilo mau. Nah, spesimennya Kang Agus, kan pada bait timbangannya nih mangga dengan mangga ya sama nih 1 kilo 1 kilo. Hanya mana Kang Agus mangga golek tak balik dikit, engkau harum manisnya antarnya itu tidak boleh. Harus kita jukut dikit mangga harum manisnya cekih meneh itu gitu ya. Kedua, termasuk riba yad adalah hutang emas. Emas tidak boleh kredit, hukumnya haram. Jual beli emas harus kontan, tidak boleh online. Ini beli emas online hukumnya haram. Kecuali sampai transaksi karo kurire kira emas 5 gram kira harganya. Emas nggak boleh jual beli emas online, nggak boleh. Kredit nggak boleh, emas nggak boleh. Mana tabungan emas kita kuji dua emas kok 50 gram endi ya anu kita kirim duitnya baik tuh masih dirawati, haram itu hukumnya. Anak nabung emas mohon. Nah, emas nggak boleh juga dikredit. Utang emas atau kredit emas nggak boleh. Duitnya dikit atau emas sekian segmennya tolong bayar atau dikredit. Piraku emas pun 10 juta. Ya sebenarnya tak bayari tinggal bulannya sejuta itu nggak boleh, haram. Jadi emas itu tidak boleh kredit. Catatan, keharaman kredit hanya berlaku pada emas. Mas Agus berapa karat Mas Agus? Sekarat 70 kilo. Adapun kredit TV, baju dan lain-lain maka hukumnya boleh. Tapi bukan berarti boleh kok tekak balik sekene kredit kabeh, Bu. Ya pusing kepala ya kredit. Dengan syarat, ana syaratnya kreditku. Apa syaratnya kredit? Tidak ada denda dan tidak ada pengambilan paksa barang untuk dimiliki secara total atau penambahan biaya saat tidak bisa bayar kredit. Jadi misal anak kredit buat bulan kini Robi bisa bayar kok tambah, itu nggak boleh kredit yang begitu. Atau kredit motor, harga motornya 24 juta, sudah 22 bulan berarti sudah bayar 22 juta. Kena PHK, bulan kedua angsuran ke-23 nggak bisa bayar, akhir ditarik neng apa leasing kabarannya leasing, wes lenyap motornya, itu nggak boleh, haram. Yang betul adalah boleh disita oleh apa motornya leasing, boleh kembalikan ke yang punya
yang dihutangi, oleh yang dihutangi dijual ki motor ki payu pira 12 juta ya wis tak cukup 2 juta yang ngelunasi tadi cek 10 juta dinekna ning kang kredit motor itu yang betul, bukan dirampas haknya. Paham belum? Nah. Atau penambahan biaya, kalau nggak bisa nanti, wah itu nggak boleh. Baik, yang jadi emas buat nabung, untuk beli emas nabung baik dikit, kok buat duit wis cukup, nembe ditunggu nang emas aja kredit, dan tidak boleh online, harus iadan biadin, harus tanggap tangan, endi emasnya cek duitnya. Itu emas. 4. Riba nasa. Apa riba nasa? Transaksi barang ribawi dengan barang sejenis dengan mensyaratkan tempo pada salah satunya dan kontan pada yang lain. Contoh, tuku emas harganya 10 juta, uangnya dibayar, emasnya baru diberikan besok, itu nggak boleh. Itu namanya riba nasa. Jadi kalau emas itu harus iadan biadin, harus tanggap tangan, cek duite meneh emasnya. Yang kedua, tukar emas dengan kadar timbangan yang sama 5 gram, tapi yang satu kontan memberikan yang satu lagi tidak. Ibu-ibu ketemu ibu-ibu, di gelangnya beli dinggo, semua gelang bagus ya, kita beli seneng ya. Pirang gram sih? 20 gram. Kita malah ki kalung 20 gram beli seneng. Nah kita malah seneng nih kalungnya sampean. Ya wis ngene, kalungnya tukeran. Ngene kalungnya sampean tak nggo dikit engko gelangnya tak anter nang sore. Itu nggak boleh, riba nasa. Ya. Jadi itu riba. Sebagian ulama menambahkan riba jahiliyah, yaitu memberi tambahan bayar dengan syarat memberi tambahan tempo waktu. Seperti orang mengatakan, ya tak pay tempo tapi bayarnya kudu. Itu riba jahiliyah. Atau beri saya tempo, nanti tak tambah lah bayarnya. Itu riba jahiliyah. Ya. Baik. Tambahan, menggunakan barang gadai, barang jaminan bagi orang yang memberi utang adalah tidak diperkenankan. Misal Kang Agus utang nih kita, pira Kang Agus? 10 juta, udah gede ya 10 juta. Ya aku dana jaminan nih Kang Agus. Ya cekin motor kita gitu, motor kita. Ya, orang motornya motor bebek, bebek tak angsa nih. Taksir berapa motornya? 12 juta ya wis motornya. Cek Kang Agus duitnya, jaminan motor ya. Motor. Itu motornya oleh saya tidak boleh dipakai. Kalau dipakai itu riba. Kok bayarnya tetap 10 juta, motornya tak mungkung. Mana? Itu nggak boleh. Menggunakan barang gadai, menggunakan barang gadai bagi orang yang memberi utang tidak diperkenankan. Lo ake wong minjem duit 100 juta gadai sawah, petani kerjanya sing kono, kerjanya dari situ. Karena minjem duit kebutuhan, misalkan anak sakit atau ada kebutuhan apa, sawah dijadikan jaminan. Malah digarap oleh yang minjem duit, bayarnya riba. Itu tidak diperkenankan. Kalau engkau suwe-suwe beli bisa bayar, ya kenapa kok tak kayak gitu. Nah itu arahnya otak bulus. Itu nggak boleh begitu. Kalau saya harus memakai sawahnya, ya kita bayar, tak kontrak. Sudah sewa kita bayar sawah ya. Pira setahunnya 7 juta ya sampai utangnya berapa? 100 juta
Ya harus kita 10 tahun deh kontrak sawah sampean kok 70 juta berarti. Kok sisanya sampean bayar 30 juta itu baru boleh. Ya. Sebagian ulama membolehkan jika sudah menjadi adat di satu daerah. Namun dalam kasus petani miskin yang menggadaikan sawahnya, yang merupakan lahan dalam mencari nafkah, maka yang meminjamkan uang tidak diperkenankan mengharap sawah petani yang miskin itu kecuali jika dengan menyewa, bayar uang sewa. Gimana kalau yang make yang minjem Kang Agus utang duit nih kita 10 juta, jaminannya motor plus STNK, BPKB sudah lengkap. Lalu Kang Agus ngomong, "Oli beli motornya tak ngubah, kita kayak dermen gelajak lijike nih." Ya, riben hukumnya boleh dengan 2 syarat. Jadi sing duwe barangnya sing nganggo boleh nggak? Boleh dengan 2 syarat, yaitu mendapat izin dari yang memberikan utang, kita kan ngepai utang, ngepai izin. Yang kedua, nilainya tidak boleh berkurang hingga tidak bisa menjadi jaminan. Motor 12 juta ditaksir, dari jaminan dinggo, madu keratak-keratak baik, ngatur ke motor jaminan rusak ya usah kena orang. Akhirnya kita tabrak nang ya nggak boleh itu sih. Arane karepe dhewe. 2. Barang siapa yang memberikan tempo untuk bayar utang, maka akan mendapat pahala sedekah sebesar uang yang dihutangkan dalam setiap harinya, dalam tiap harinya. Misalkan Kang Agus utang kita 10 juta, terus Kang Agus jalan. Kapan bayarnya Kang Agus? Bulan depan. Tanggal lebih lagi, sing jelas 1 Februari. Ya wes, cek 10 juta. Waya gebrage Kang Agus nggak bisa bayar, Maret kita durung bisa bayar, kita njaluk tangguh tempo lagi, ya wes. Nah utangnya 10 juta, berapa temponya? Misalkan 2 minggu, berarti saya ini seperti sedekah 10 juta tiap harinya sampai dibayar. Makanya orang-orang soleh itu, wong-wong soleh Pak, ketika dia dipinjemi uang nggak mau nagih. Ari kula karo sampean beli pati soleh nagih terus durung tempoe bawes karena beli pati soleh. Insyaallah. 3. Asuransi konvensional hukumnya haram. Termasuk dalam hal ini adalah kicari Bu Yahya ya, BPJS. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, BPJS hanya boleh dipakai jika terdesak, lagi turun dari presiden, dari wakil presiden, karena belum syariah. Kalau asuransi syariah yang asasnya ta'awun adalah diperbolehkan. Misal, kan nanti Pak beda. Jadi asuransi kok anak asuransi dua dulu, asuransi konvensional ada yang syariah. Misal kita nih, bapak-bapak di sini misalnya anak wong 20, ya isu bulan kita bikin lembaga asuransi. Pira bayarnya sebulan 100.000. Yuk kita sepakati bersama. Kalau ada yang mati berapa kasihnya? Misalkan 5 juta. Kalau kecelakaan cacat permanen berapa? 3 juta. Kalau tidak bagaimana? Gue 1 juta. Kalau sakit 500.000. Ya wis yuk, ayo 100.000. Ya diniati nolong orang lain. Saya bayar asuransi ini, saya tidak mengharap untuk dapat klaim asuransi, tidak. Niat saya nolong, itu bagus. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Boleh jadi kita dengan masuk asuransi syariah yang niatnya dalam menolong orang, Allah jaga keluarga kita dari sakit, dari kecelakaan, dari hal-hal yang tidak enak. Aja ngomong rugi ya kita bayar nggak bulan tapi orang elok nganggo, ente pengen nganggo. Nah kadang-kadang
kadang-kadang timbal baliknya asas asuransi yang asasnya ta'awun adalah kita, Allah lindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Paham ya? Tapi kalau di asuransi, misal ke 20 orang nih, ada 1 atau 2 orang yang lagi kesusahan, nggak bisa bayar di bulan itu, nggak boleh dipaksa. Misalkan Kang Agus telung bulan belum bisa bayar, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba di bulan berikutnya sakit atau terjadi sesuatu, butuh klaim, maka kalau ini asuransi syariah tetap dapat Kang Agus itu. Kalau konvensional boleh, entar bayar telung bulan enak, itu beda ya. Ngerti beda kan? Asasnya. Lalu kemudian nanam saham atau kerjasama, itu prosentasenya dengan persentase keuntungannya haram dari modal. Anak-anak pengen 100 juta 5 juta, semiliar 50 juta, itu haram. Kenapa MUI Kabupaten Cirebon memfatwakan haram? Karena prosentasenya dari modal, bukan dari keuntungan. Kalau yang namanya nanam saham kerjasama itu prosentasenya dari keuntungan. Nah, aku sampai di usaha apa? Cek kita ke 1 juta modal nanam saham, cek sampai golang bikin usaha apa? Oh kita 60% ya, kita 40% ya, kita 5% ya. 5%, 40%, 60% itu dari keuntungan, bukan dari modal. Kita ngepai 1 juta, itu pokoknya nggak bulan 5 juta. Tapi kan usaha 10 jari sampai yang kunci, yang penting kita ku 5 juta. Nah itu yang nggak boleh. Nah, kemudian MUI Kabupaten Cirebon saat itu mengeluarkan fatwa haram. Beliau usah sebut merek. Nah kalau persentase dari keuntungan ya fluktuatif, naik turun. Bulan kian kita keuntungannya 5%, mengoli 200.000, bulan harap 400.000, bulan depannya 1 juta, bulan depan maning 400 maning. Oh gitu. Nah, hukum arisan adalah boleh karena masuk dalam akad utang. Jadi kapan arisan ku utang, bukan sih nembe arisan kecilikan pertama metul alhamdulillah aja utang sampai alhamdulillah pimpin. Masya Allah. Baik, barter termasuk riba atau tidak? Kalau barternya emas dengan emas, perak dengan perak, atau barang ribawi tadi mangga dengan mangga, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, beras dengan beras, maka harus ada syarat sama dalam timbangan. Tapi kalau beras dengan jagung tidak harus sama. Ya, beribun? Ya karena harganya berbeda, maka solusi yang ditawarkan oleh syariah adalah dijual saja, nggak usah dibarter begitu. Jual saja. Kalau harus barter dengan barang yang sama, maka konsekuensi timbangannya harus sama. Mangga dengan jagung, yang nggak harus sama timbangannya karena beda jenis. Tapi kalau beras dengan beras, walaupun satu kualitasnya bagus, satu blesak, mangga dengan mangga, walaupun satu golem dengan ini harus sama timbangannya, gitu Pak. Supaya tidak rugi ya dijual aja langsung dibarter. Karena ini aturan agama agar tidak termasuk riba fadl. Yang kedua, nafkah harus halal. Bagaimana kalau minta-minta dengan memaksa? Ya haram meminta dengan maksa itu. Nah, minta-minta itu dalam syariat, dalam agama itu tidak diperkenankan, nggak boleh, kecuali terpaksa sekali, kerja sudah nggak bisa, perut kudu mangan, itu pun hanya untuk cukup makan bertahan hidup, misalnya sehari 10.000, wis oli 10 ya wis aja nyaluk-nyaluk. Nah, Sayyidina Umar pernah ada orang minta-minta di zaman Sayyidina Umar, minta-minta. Kata Sayyidina Umar, yang di ketiakmu apa itu? Roti ya Amirul Mukminin. Ana roti loro. Jadi Sayyidina Umar, kamu tuh cukup untuk makan roti itu untuk hari ini, maka kamu haram untuk minta-minta.
Dan orang yang suka minta-minta tidak dalam keadaan terdesak atau berlebihan apa man sampai gawe rumah gedong, itu nanti di akhirat ancamannya mukanya, wajahnya tidak ada dagingnya. Masya Allah. Ini minta-minta seperti itu. Kalau yang kasus di Makbaroh itu bulan kemarin atau bulan ini, awal bulan ini diseminarkan di Institut Pesantren Babakan, lagi dibahas priben caranya supaya tertib. Nah, yang penting bulan jenengane aja melu-meluan. Ya. Baik, ini satu lagi pertanyaan lagi. Atau dicukupkan, ini pertanyaan minggu depan dijawab. Izin tanya, beli emas tahun 2000 misal 2 juta, sekarang 2024 dijual lagi, ternyata dapat hasil keuntungan 3 juta dari hasil jual, itu termasuk riba apa bukan? Bukan. Ya, beli murah dijual kemudian mahal, itu bukan. Tapi termasuk kejahatan adalah nimbun beras yang menjadi kebutuhan pokok, nimbun beras, nimbun apa, minyak, nimbun kebutuhan pokok. Akhirnya masyarakat pada gelagapan, ketika gelagapan dikeluarkan dengan nilai yang tinggi, itu dikecam oleh agama yang begitu, nggak boleh. Tapi kalau kasus emas ini bukan sesuatu yang urgen, boleh ya, apalagi ini beli emas kemudian dijual lagi mahal, boleh, itu bukan termasuk riba. Kemudian pekerjaan developer menawarkan rumah memakai KPR. Jadi ada nanti ini sistemnya kredit atau pembiayaan. Pembiayaan itu pembiayaan syariah. Pembiayaan itu ada pembiayaan syariah, itu boleh. Saya pengen punya rumah, tapi laka duit deh. Marek neng satu lembaga. Pak, kita pengen duwe rumah nih anak. Berapa di sana harganya? 1,50 juta. Tak toko nang kita, tapi kita ngedol ning sampean 200 juta gelem beli. Gua sampean nyicil sewulannya 1 juta. Ya wis gelem. Itu boleh sah. Dengan catatan tadi nggak ada penyitaan jika tidak bisa bayar, tidak ada denda. Lalu disita boleh dijual, nanti diambil sebagian untuk melunasi, sisanya dikembalikan aja dirampas HP. Gitu. Jadi kalau pembiayaan, model pembiayaan seperti itu boleh kalau menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip agama. Tadi nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada pengambilan paksa, ya nggak boleh ada penambahan biaya. Setelah tinggal hitam di atas putih. Nanti kalau nggak bisa 3 bulan nggak bisa bayar, 3 bulan berturut-turut nggak bisa bayar, maka rumahnya saya sita, nanti saya jual, saya ambil sebagian untuk melunasi saya, sisanya saya berikan kepada, itu boleh. Tapi kalau dirampas kabeh ya itu tidak boleh. Baik, ini saja dulu. Wallahu a'lam bishawab.